Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Trio Sekti Ardika, NPM 2257051012 dari kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan tugas video dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian. Di sini saya akan menjelaskan finite state machine atau disingkat menjadi FSA. Yang pertama ada pengertian finite state machine. Mesin finite state atau FSM adalah model perhitungan berdasarkan mesin hipotesis yang dibuat dari satu atau lebih kedudukan, hanya satu kedudukan yang bisa aktif pada saat bersamaan, sehingga mesin harus berpindah dari kedudukan lain agar bisa melakukan tindakan yang berbeda. Yang selanjutnya ada elemen FSM. FSM terdiri dari beberapa elemen, yaitu keadaan atau state, input, output, dan fungsi transisi. Pengertian dari keadaan sendiri adalah kondisi dari setiap sistem pada saat tertentu. Input adalah data yang diberikan kepada sistem, sedangkan output adalah hasil yang dihasilkan oleh sistem setelah melakukan pemrosesan input. Dan yang terakhir, fungsi transisi adalah fungsi yang mengatur perpindahan keadaan dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Selanjutnya, ada karakteristik finite state machine. Nah, di sini ada beberapa karakteristik dari finite state machine. Yang pertama ada memiliki state yang dapat dirubah ketika sistem berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, memiliki transition atau perpindahan dari satu state ke state lainnya. Yang ketiga, memiliki input dan output. Yang keempat, hanya dapat berada pada satu state pada satu waktu tertentu. Yang terakhir, memiliki start state yang merupakan state dari sistem. Nah, selanjutnya ada cara kerja FSM. Untuk cara kerja FSM ini, FSM bekerja dengan cara mesin membaca memori masukan berupa tape, yaitu satu karakter tiap saat dari kiri ke kanan menggunakan head baca yang dikendalikan oleh kotak kendali state berhingga, di mana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga. Yang selanjutnya ada jenis-jenis finite state machine. Yang pertama ada Mealy machine. Mealy machine menghasilkan output berdasarkan input dan state saat ini. Output ini tidak hanya bergantung pada input, tapi juga pada state saat ini. Yang kedua ada Moore machine. Untuk Moore machine ini berfungsi menghasilkan output, tapi outputnya hanya bergantung pada state yang sekarang. Sedangkan inputnya tidak mempengaruhi output yang dihasilkan. Yang ketiga ada Deterministic Finite Automata atau DFA. DFA mempunyai transisi yang deterministik, yang artinya hanya ada satu perpindahan yang mungkin dari satu state ke state lainnya. Yang keempat ada non-deterministic finite automata atau NFA. Ini berbeda dengan DFA. NFA memiliki transisi yang tidak deterministik. Ini berarti satu simbol input dapat memiliki lebih dari satu transitan yang mungkin dari satu state ke state lainnya. Di sini ada contoh dari FSM. Di sini saya mengambil contoh untuk FSM untuk bahasa dengan jumlah satu genap. Yang pertama ada keadaan awal start state. Transisi saat menerima 0 tapi berada di keadaan awal. Transisi saat menerima 1 pindah ke keadaan akhir. Yang kedua ada keadaan akhir accept state. Transisi saat menerima 0 tetapi berada di keadaan akhir. Transisi saat menerima 1 kembali ke keadaan awal. Dengan ini, jika diberikan masukan dalam bentuk urutan biner, maka akan mengenali apakah jumlah 1 dalam urutan tersebut adalah genap atau tidak. Dan jika jumlah 1 adalah genap, maka akan mencapai keadaan akhir setelah membaca seluruh urutan.
Contoh urutan yang diterima oleh ini adalah 110 0000 101010 dan lain-lain. Selanjutnya ada deterministic finite automata atau DFA. DFA adalah suatu DFA adalah salah satu jenis automata dalam teori automata dan bahasa formal. DFA adalah mesin abstrak yang digunakan untuk mengenali bahasa yang dapat diterima olehnya. Di sini ada gambar dari DFA. Misalnya ada kesetaraan dua automata terbatas. Untuk kesetaraan dua automata terbatas ini ada langkah untuk mengidentifikasi kesetaraan. Yang pertama, untuk setiap pasangan keadaan Kiki, transisi untuk memasukkan A elemen sigma didefinisikan oleh Ki A dan Ki B, di mana dan Ki A sama dengan Ki B dan 8 8 Ki A sama dengan Ki B. Kedua mata tersebut tidak ekuivalen jika untuk pasangannya salah satu adalah keadaan menengah dan yang lainnya adalah keadaan final. Yang kedua ada jika keadaan awal adalah keadaan akhir dari satu otomata, maka pada otomata kedua juga keadaan awal harus menjadi keadaan akhir agar keduanya setara. Jika ada deterministic finite automata atau NFA. NFA adalah salah satu jenis otomata dalam teori otomaton dalam teori otomata dan bahasa formal. NFA adalah mesin abstrak yang digunakan untuk mengenali bahasa yang dapat diterima olehnya. NFA mirip dengan DFA, tetapi memiliki perbedaan utama dalam ukuran transisinya. Di sini ada gambar dari NFA. Kalau kita lihat, yang terakhir ada karakteristik dari NFA. Di sini ada 5 karakteristik. Yang pertama ada state atau keadaan alfabet, transisi, dan yang keempat ada start state atau keadaan awal, yang terakhir ada accept state atau keadaan penerimaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.